Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara suku Sunda dengan suku Jawa. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan beberapa hal penting ya untuk disampaikan terkait istilah suku yang disematkan kepada suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kurang tepat ya, bukan salah, hanya saja kurang tepat. Karena apa? Karena telah menyalahi konsensus. Lalu jika istilah itu dirasa kurang tepat, lalu istilah apa yang tepat? Istilah yang tepat adalah bangsa, karena bangsa itu sendiri adalah komunitas atau kumpulan orang-orang yang disatukan atas dasar bahasanya yang sama, sejarahnya yang sama, etnis dan budayanya yang sama. Dan pada faktanya Sunda dan Jawa itu memiliki bahasanya masing-masing, budayanya yang berbeda, dan sistem ilmu pengetahuannya juga yang berbeda pula. Lalu lantas kenapa sekarang kita ini keliru dengan membedakan mana itu suku, mana itu bangsa? Ini diakibatkan karena founding father kita atau presiden pertama kita, Bung Karno, itu memang sengaja dari awal ingin membentuk satu identitas bahwa negara Indonesia adalah sebuah kesatuan bangsa ya. Jadi yang disebut bangsa itu di dalamnya ada suku bangsa, di dalam bangsa itu ada suku-suku gitu kan. Jadi Bung Karno ini ingin membentuk suatu bangsa Indonesia yang dimana di dalamnya ada suku-suku, yaitu suku Sunda, suku. Dan secara harfiah Indonesia yang sekarang itu sebenarnya ya adalah negara federasi dari kumpulan dari kumpulan suku bangsa-bangsa, yaitu bangsa Sunda, bangsa Jawa, Batak dan lain sebagainya. Nah oke teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, perbedaan antara suku Sunda dengan suku Jawa yang pertama adalah faktor geografis ya. Secara geografis suku Sunda itu menempati Pulau Jawa bagian barat yang mencakup wilayah administrasi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan Jawa itu menempati Pulau Jawa bagian timur dengan wilayah administrasinya yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan Madura. Lalu perbedaan yang kedua yaitu karakteristik wilayah. Untuk wilayah Sunda itu karakteristik wilayahnya cenderung kepada pegunungan ya. Apalagi itu khususnya di wilayah Priangan seperti Bandung, Majalengka, dan Garut. Sedangkan di Jawa itu karakteristiknya cenderung kepada dataran rendah. Ya walaupun di sana juga banyak gunung, tapi sebagian besar wilayahnya itu ada pada dataran rendah. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu karakter setiap individu ya, karakter orang-orangnya. Orang Sunda itu dikenal dengan sifatnya yang pemalas tapi cerdas. Nah kenapa bisa begitu? Ini dikarenakan faktor lingkungan dan makanan. Nah untuk hal ini nanti kita akan buatkan videonya tersendiri ya untuk membahas hal ini. Nah, sifat pemalas orang Sunda ini bisa kita lihat dari film Si Kabayan. Nah, Si Kabayan ini adalah menceritakan tokoh Sunda yang bisa dibilang dia itu sangat pemalas ya. Tapi Si Kabayan ini mempunyai pemikiran yang cerdas dan luas. Dan sifat cerdas dari orang-orang Sunda ini bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Sunda yang ada di Tatar Pasundan ya. Yang dimana sebagian besar itu berbentuk prasasti, fortil, terus pantun dan cerita-cerita rakyat yang mengandung filosofi yang tinggi. Dan untuk Jawa itu orang-orangnya dikenal dengan orang yang pekerja keras, pantang menyerah, ulet dan teliti. Nah, sifat pekerja keras ini bisa kita lihat dari seberapa besar orang Jawa yang ada di luar Pulau Jawa atau yang merantau di luar daerah. Hampir di setiap wilayah di Indonesia itu ada orang Jawa di sana. Mau di Papua itu ada orang Jawa, di Sumatera pasti ada orang Jawa. Dan semua wilayah di Indonesia pokoknya pasti ada orang Jawa. Dan
sifat pekerja keras ini juga bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Jawa ya, yang sebagian besar itu berupa bangunan seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dan perbedaan yang selanjutnya itu adalah senjata pusaka. Nah, untuk Jawa itu lebih dikenal senjata pusakanya yaitu keris ya. Mau di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah ya, itu semuanya sudah kenal pasti senjata pusakanya keris. Sedangkan di Sunda itu ada dua senjata pusaka, yaitu kujang dan golok. Kujang ini lebih terkenal di Sunda, kawasan Jawa Barat ya, sedangkan golok itu lebih terkenal di Banten. Dan perbedaan yang terakhir antara suku Sunda dan suku Jawa tentu saja bahasanya. Nah, bahasa Jawa dan bahasa Sunda memang berbeda, tapi ada satu kata yang sama secara penyebutan dan pemaknaan, seperti besar. Di Sunda itu disebut ageng atau gede, dan di Jawa pun disebut ageng dan gede. Namun ada satu kata juga yang, beberapa kata ya, yang berbeda secara pemaknaan dan penyebutan, seperti misalkan gedang. Di Sunda itu gedang itu dimaksud pepaya, dan di Jawa gedang itu dimaksud dengan pisang. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara suku Sunda dan suku Jawa. Mungkin jika teman-teman punya ide-ide lain atau punya perbedaan lain antara suku Sunda dan suku Jawa yang lebih luas, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin sampai sini saja video kita hari ini. Saya Fajrul Baidillah, seperti biasa, sampai jumpa. Hatur nuhun. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.